Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana. Ia merupakan seorang sahabat yang ketika selesai sholat selalu langsung bergegas pulang dengan tanpa membaca doa terlebih dahulu. Abu Dujana tidak menunggu Rasulullah selesai membaca doa terlebih dahulu. Akhirnya kelakuan Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu saat beliau bertanya kepada Abu Dujana, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" Kemudian Abu Dujana menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku, jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Dia dikenal sebagai orang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan supaya anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Akan tetapi pada suatu saat ketika aku menjumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia sedang memakan kurma tersebut. Oleh sebab itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya anakku menangis berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana." Mendengarkan kisah itu, Rasulullah SAW seketika menangis dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut. Kepadanya Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Pohonnya tersebut dari zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pernah pakai janji." Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar perkataan itu, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah terjadi kesepakatan, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana pada saat itu juga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main, begitu pula dengan Abu Dujana. Lalu si munafik itu berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual ini tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, di saat orang munafik itu sedang tidur, terjadilah peristiwa yang tak diduga. Tiba-tiba pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu berpindah tempat. Kini pohon kurma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tenaga manusia di pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah, seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Dari kisah Abu Dujana kita dapat menjadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah. Abu Dujana selalu menjaga diri dan keluarganya dari makan sesuatu yang haram. Sesulit dan seberat apapun kondisi hidup, seorang tidak boleh memakan makanan yang untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.